Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan sebuah cerita dari sahabat lama saya. Ya, bisa dibilang beliau itu adalah salah satu orang yang mengajarkan banyak hal tentang dunia pendakian kepada saya. Beliau adalah Mang Edi. Satu hal yang tidak bisa saya lupakan terhadap jasa Mang Edi ini. Ketika itu, beliau menyelamatkan nyawa saya ketika saya hampir masuk jurang. Tapi dengan sigap, Mang Edi menarik bagian atas keril saya, sehingga akhirnya saya bisa terselamatkan. Kejadian itu terjadi pada tahun 2011 ketika kami melakukan pendakian bersama ke Gunung Ciremai. Terima kasih Mang Edi. Tapi kali ini saya tidak akan bercerita tentang kejadian itu, melainkan saya akan bercerita di mana ketika Edi diminta untuk menikahi putri siluman penghuni Gunung Salak yang ada di Bogor. Nah, kira-kira kejadian apa saja yang Mang Edi dan teman-temannya alami ketika mendaki di Gunung Salak itu? Simak terus ceritanya sampai akhir. Oke, kita langsung masuk ke cerita. Jadi, pada tahun 2004, Edi bersama dua temannya yang bernama Reno dan Toge, ditambah pacar Edi yang sekarang sudah menjadi istrinya, yaitu Puspa. Mereka berempat melakukan pendakian ke Gunung Salak via Pasir Rengit. 1 minggu setelah Idul Fitri pada tahun 2004, mereka itu menuju base camp. Dan tepat waktu duhur, mereka semua sudah berada di sana. Seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, mereka mengurus perizinan dan mengecek kembali barang bawaan. Sebelum melakukan pendakian, di sana mereka menyempatkan untuk sholat duhur terlebih dahulu. Dan setelah itu, mereka pun bersiap melakukan pendakian. Tapi belum sempat mereka berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka. Spontan, mereka semua menoleh ke arah orang yang memanggilnya itu. Ternyata ada seorang perempuan yang menghampiri mereka. Dan iya teh, kenapa ya? Maaf, bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa teh? Lalu perempuan itu memberikan sebuah bungkusan kresek berwarna hitam kepada Edi. Tolong simpan ini di bawah puncak manik. Loh, ini apa teh? Belum sempat si teteh itu menjawab, datang seorang petugas mengajak si teteh itu untuk pergi. Dengan sedikit dipaksa, akhirnya si teteh itu dibawa oleh petugas base camp. Setelah itu, udah jangan ditanggepin. Lah, emang teteh itu siapa? Petugas itu sedikit bercerita kalau si teteh itu bernama Susi. Dia adalah kakak dari adik laki-lakinya yang hilang ketika mendaki Gunung Salak. Lah, terus ini bungkusan apa? Ini isinya makanan kesukaan si adik. Isinya paling permen karet, Ya udah, silakan lanjut pendakiannya. Kalau sempat, simpan saja bungkusan itu di bawah puncak manik. Tapi kalau tidak, ya gak apa-apa. Setelah itu, Edi dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan. Dan mulailah mereka semua berjalan menuju Kawah Ratu. Saat itu ada sekitar 2 rombongan yang berjalan di depan mereka. Sebenarnya ketika mereka menuju Kawah Ratu, Edi ini sudah merasakan ada yang aneh. Dimana setiap kali Edi mau menyalakan rokok, entah kenapa korek yang dia pakai itu selalu mati. Matinya itu tidak wajar. Jadi seperti ada yang meniup dari arah samping. Bahkan Edi juga bisa merasakan hembusan angin yang meniup korek itu.
Edi tidak banyak bicara dan dia terus berjalan mengikuti teman-temannya yang berjalan di depannya. Di tengah perjalanan menuju Kawah Ratu, si Toge meminta untuk berhenti dulu karena dia kebelet pengen buang air besar. Ed, berhenti dulu ya. Gua pengen BAB nih. Ya elah, Ge. Ya udah, sekalian kita istirahat aja kalau gitu. Toge pun berjalan menjauh dari teman-temannya untuk mencari tempat yang aman buat buang air besar. Ketika istirahat, Edi kembali mencoba untuk menyalakan rokoknya. Aduh, akhirnya gua bisa ngerokok juga. Ed, pacar lu tuh. Saat Edi melihat ke arah Puspa, nampak Puspa itu terdiam dengan sedikit murung. Lalu Edi menghampiri Puspa. Kamu kenapa? Kok murung gitu? Gak tahu nih, hati saya ngerasa gak enak, Ed. Udahlah, nikmatin aja. Bentar lagi kita sampai Kawah Ratu. Ya udah, aku gak apa-apa juga kok. Lalu si Toge datang dengan sedikit berlari sambil berteriak. Ah, kampret, sialan tuh monyet. Lagi enak-enak boker malah nongol. Lah, lu kenapa, Ge? Datang-datang heboh sendiri lu. Monyet no. Gua lagi konsentrasi, tiba-tiba anak monyet nongol depan gua. Gimana gua gak kaget? Reno dan Edi tertawa melihat muka si Toge yang kocak karena panik. Di saat yang lain tertawa lepas, Puspa masih saja murung. Lalu, udah. Mendingan sekarang kita jalan lagi. Depan udah Kawah Ratu tuh. Mereka pun kembali berjalan. Sekitar pukul 3 akhirnya sampai di Kawah Ratu. Kebetulan cuaca saat itu lagi bagus. Jadi Kawah Ratu pun terlihat jauh lebih indah. Di sana mereka kembali istirahat. Dan tiba-tiba Edi dan Toge melihat ada anak laki-laki yang melompat dari satu batu ke batu lainnya. Iya, Ge, gue lihat. Mereka berdua sudah paham kalau yang mereka lihat itu bukanlah manusia. Tidak lama setelah kejadian itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju helipad. Ketika Reno dan Toge sudah mulai berjalan, Edi masih terdiam karena Puspa yang ada di depan dia tidak kunjung berjalan. Puspa nampak melamun, seperti yang sedang memikirkan sesuatu. Lalu Edi menepuk pundaknya dan tanpa berkata apa-apa, Puspa mulai berjalan. Sebenarnya Edi mulai merasa ada yang aneh dengan Puspa. Tapi saat itu Edi berpikir kalau Puspa hanya kelelahan. Toge dan Reno sudah berjalan agak jauh di depan, sementara Edi dan Puspa sedikit tertinggal di belakang. Ketika berjalan, Puspa ini terus-menerus berbicara tentang keadaan Gunung Salak. Seolah-olah dia itu tahu benar semua tentang Gunung Salak. Edi yang mendengar itu cukup keheranan dibuatnya. Karena setahu Edi, ini itu pendakian pertama Puspa ke Gunung Salak. Jadi rasanya gak mungkin deh kalau Puspa tahu sedetail itu tentang Gunung Salak. Dan yang membuat Edi lebih keheranan lagi, jadi nada bicara yang keluar dari mulut Puspa ini berbeda dengan nada bicara Puspa. Dengan kata lain, yang berbicara ini seperti bukan Puspa. Lalu terdengar teriakan Reno dari arah depan yang memanggil-manggil nama Edi. Saat itu Reno berteriak, "Ed, cepetan! Gua, Toge sama Puspa udah sampai di helipad nih." Mendengar Puspa sudah ada bersama Reno dan Toge, sontak Edi menghentikan langkahnya dan mulai memperhatikan Puspa yang ada di hadapannya. Lalu, "Kamu siapa?" Puspa yang ada di hadapan Edi tertawa lirih. Suara ketawanya itu cukup membuat Edi ketakutan. Dan
Kamu siapa? Kamu bukan Puspa kan? Ketika mental Edi sudah mulai terganggu, tiba-tiba ada sosok anak laki-laki yang menarik tangan Edi dan berkata, "Ayo cepetan jalan." Antara sadar dan tidak sadar, Edi pun mengikuti sosok anak laki-laki itu. Hingga akhirnya Edi sampai di helipad. "Ed, lama banget sih lu." Ed, jangan bengong lu, Ed." Di sana Toge dan Reno melihat muka Edi yang sudah sangat pucat dan apa no? Apa? Sesaat setelah Edi agak tersadar, dia pun langsung melihat ke arah Puspa dan dengan sedikit marah, "Lu Puspa bukan? Ngaku deh lu Puspa bukan?" Ed, apa-apaan sih? Ini Puspa pecat lu, Ed, lu kenapa?" Reno pun mencoba buat menenangkan Edi. Setelah mulai tenang, Edi terduduk dan akhirnya dia tidak sadarkan diri. Ya, Edi pingsan. Entah apa yang terjadi dengan Edi, tapi yang Edi ingat, ketika dia tersadar, dia itu sudah berada di sebuah bangunan yang Edi sendiri tidak tahu itu di mana. Di sana, Edi melihat banyak sekali makhluk berwujud aneh. Menurut Edi, sebagian besar makhluk yang ada di sana itu berwujud manusia, tapi berkepala hewan. Ada yang berkepala kerbau, kambing, ular, dan ada juga yang berkepala burung. Tapi ada 4 makhluk berwujud monyet, lengkap dengan bulu berwarna putih. Sepertinya keempat makhluk itu satu keluarga. Dan sepertinya juga sosok monyet besar bermahkota yang ada di sana itu adalah penguasa atau raja dari semua siluman yang ada di Gunung Salak. Sebenarnya Edi sudah meminta kepada sosok monyet itu untuk membiarkannya pergi dari sana. Tapi tanpa diduga-duga, ada satu monyet yang tiba-tiba berubah menjadi sosok Puspa. Dan monyet itu berkata, "Menikahlah denganku." Dengan tegas Edi menolak, karena Edi tahu kalau itu bukan Puspa kekasihnya. Mendengar penolakan dari Edi, monyet besar itu nampak tidak senang dan menyuruh pasukannya untuk membawa Edi ke sebuah tempat. Lalu Edi diikat di sebuah pohon yang tidak terlalu besar dan dikelilingi oleh banyak sosok siluman. Yang bisa Edi lakukan saat itu hanyalah berdoa dan meminta bantuan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi terikat di sebuah pohon, tiba-tiba sosok yang menyerupai Puspa itu datang menghampirinya. Lalu dia membelai rambut Edi sambil berkata, "Menikahlah denganku. Aku sudah merubah diri menjadi sosok perempuan yang kamu cintai. Kamu bukan Puspa. Kamu bukan bangsa saya, kamu jin. Jadi kita tidak mungkin bisa bersatu." Tanpa basa-basi, sosok itu langsung mencakar pipi kanan Edi dengan kukunya yang sangat tajam. Alhasil, Edi pun terluka dan merasakan perih di bagian pipinya. Setelah mencakar Edi, sosok monyet betina itu pergi meninggalkan Edi. Edi hanya bisa menangis dan dia ingin sekali kembali ke teman-temannya. Edi takut membuat teman-temannya khawatir dan kesusahan. Suasana saat itu cukup gelap. Cahaya matahari yang masuk hanya sedikit karena terhalang oleh lebatnya pepohonan yang ada di sana. Lalu sosok monyet besar bermahkota itu datang menghampiri Edi. Dan sosok itu menjanjikan akan memberikan apapun yang Edi mau, asal Edi mau menikah dengan putrinya. Tapi Edi tetap dengan pendiriannya. Dia tidak mau. Sampai akhirnya semua siluman yang ada di sana pergi meninggalkan Edi dan membiarkan Edi sendiri di tempat itu. Siang berganti malam, kembali menjadi siang, lalu kembali menjadi malam lagi. Perubahan waktu yang Edi rasakan sangatlah cepat. Sampai-sampai Edi tidak tahu sudah berapa hari dia berada di sana.
Sebenarnya Edi sudah merasa sangat lapar, tapi tidak ada yang bisa Edi makan. Hingga akhirnya Edi teringat kalau di kantong jaketnya ada bungkusan permen karet yang diberikan si Teteh pas lagi di base camp tadi. Edi pun berusaha untuk menjangkau saku jaketnya tersebut. Ya, walaupun awalnya sangat sulit, tapi akhirnya dia bisa mengeluarkan permen karet itu. Setelah berhasil mengeluarkan permen karet, sekarang Edi kebingungan bagaimana caranya dia bisa memasukkannya ke dalam mulut, sementara tangannya terikat. Berbagai cara sudah Edi lakukan untuk bisa memasukkan permen karet ke dalam mulutnya, tapi semuanya sia-sia. Lalu Edi merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya, dan terdengar seperti ada suara dari belakang dia. "Itu siapa? Siapa di belakang saya? Tolong lepaskan ikatan ini, tolong." Dan tiba-tiba Edi merasa kalau ikatannya menjadi longgar, dan perlahan ikatan itu pun terlepas. Ketika Edi melihat ke belakang, di sana ada sosok anak laki-laki yang sebelumnya menolong Edi ketika dia dihadang oleh sosok Puspa palsu ketika menuju helipad. Sosok anak laki-laki itu mengajak Edi untuk segera meninggalkan tempat itu. Dengan segera, sosok anak itu berlari, diikuti oleh Edi di belakangnya. Karena suara langkah yang cukup berisik, alhasil mereka pun ketahuan oleh para siluman yang ada di sana. Dan siluman-siluman itu berusaha untuk mengejar Edi dan anak laki-laki itu. Tapi karena sosok anak laki-laki itu sudah hafal dengan kondisi di sana, alhasil mereka berdua bisa lolos dari kejaran para siluman itu. Hingga akhirnya, setelah mereka merasa aman, Edi teringat dengan adik laki-laki dari Teh Susi. Edi pun memberanikan diri untuk menanyakan hal tersebut kepada sosok anak laki-laki itu. Tapi sosok anak laki-laki itu sepertinya tidak bisa bicara. Lalu Edi mengeluarkan permen karet yang tersisa di sakunya itu dan memberikannya kepada anak tersebut. Tanpa diduga, sosok anak laki-laki itu meneteskan air mata sambil dengan gugup mengucapkan, "Auhi, auhi." Mungkin maksudnya Kak Susi ya. Lalu Edi pun menyimpulkan kalau anak ini adalah adik dari Teh Susi yang hilang di Gunung Salak. "Dek, ini titipan dari Teteh, Teh Susi." Sosok anak itu nampak bahagia ketika menerima bungkusan permen karet dari Edi. Di saat mereka berdua sudah merasa aman, tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sosok siluman berkepala kerbau. Dan siluman itu menangkap anak laki-laki tersebut. Tanpa aba-aba, anak laki-laki itu langsung menendang Edi hingga akhirnya Edi pun terpelosok ke dalam jurang. Setelah itu Edi tidak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya Edi mulai tersadar. Saat dia sadar, dia itu sudah berada di sebuah rumah. Awalnya Edi menyangka kalau dia juga tertangkap oleh pasukan siluman tersebut. Tapi setelah diperhatikan lagi, Edi melihat kalau di hadapannya itu ada Puspa yang nampak menangis. Ada Toge, ada Reno, ada petugas base camp, dan ada beberapa orang warga. Dan di sana juga nampak Teh Susi. Edi dirawat di rumah itu karena entah kenapa badan Edi ini cukup dipenuhi oleh luka. Dan yang membuat aneh, di pipi Edi juga nampak luka cakaran. Padahal menurut teman-temannya, Edi dibawa turun ketika tidak sadarkan diri itu, dia tidak luka sama sekali. Badannya bersih. Ketika Edi bertanya berapa lama dia tidak sadarkan diri, teman-temannya menjawab, "Kamu sudah tidak sadar selama 12 jam. Jadi menurut pengakuan Reno, Edi ini tidak sadarkan diri sekitar pukul 5 sore. Pada pukul 6 ada rombongan yang hendak naik.
Tapi Toge meminta tolong kepada rombongan itu untuk membantunya membawa Edi turun. Alhamdulillah rombongan itu mau membantu. Dan sekitar pukul 11 malam, mereka semua sampai kembali di base camp. Lalu Edi dibawa ke rumah warga terdekat dan dirawat di sana. Edi mulai bisa tidur sekitar pukul 1 dini hari. Karena pada pukul 1 Edi sudah mulai tenang, dia pun ditinggal di kamar sendiri. Sementara teman-temannya dan rombongan pendaki itu menunggu di luar kamar sambil ngobrol dan juga minum kopi. Dan sekitar pukul 8 pagi, mereka mendengar teriakan dari dalam kamar. Lantas Puspa masuk, dan betapa terkejutnya Puspa ketika melihat kondisi Edi yang sudah penuh dengan luka. Ketika ditanya apa yang terjadi dengan Edi pun menceritakan semuanya. Mulai dari Edi mau dinikahkan dengan putri siluman, Edi diikat di sebuah pohon, dan pertemuannya dengan adik laki-laki Teh Susi, hingga akhirnya Edi terperosok ke dalam jurang dan dia tersadar sudah ada di kamar ini. Untuk memastikan apakah yang bertemu dengan Edi itu beneran adik Teh Susi pun menanyakan ciri-ciri sosok anak laki-laki itu. Lalu Edi menjelaskan dengan rinci tentang sosok anak laki-laki itu. Ternyata yang diceritakan oleh Edi itu memang adiknya Teh Susi. Karena anak laki-laki itu mempunyai keterbatasan untuk berbicara, jadi Teh Susi yakin kalau yang bertemu dengan Edi itu adalah Gibran, adik dari Teh Susi. Singkat cerita, selama 2 hari Edi dirawat di rumah itu. Bahkan Edi pun diruqyah dengan tujuan agar tidak ada energi negatif yang menempel pada dirinya. Dan ketika semua sudah kembali normal, Edi, Reno, Toge, dan Puspa diantar oleh pihak base camp menuju rumahnya masing-masing. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Edi masih dihantui oleh kejadian yang dia alami selama pendakian ke Gunung Salak itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kehidupan Edi pun kembali menjadi normal. Hingga akhirnya pada tahun 2007, Edi dan Puspa resmi menikah, dan sampai saat ini mereka berdua sudah dikaruniai 3 orang anak. Oh iya teman-teman, Edi ini sudah saya anggap sebagai kakak dan mentor saya dalam dunia pendakian. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari beliau, mulai dari manajemen waktu pendakian, cara membawa peralatan yang efektif, sampai cara menangani dikala kita bertemu dengan sosok-sosok yang ada di gunung. Ini ada satu hal ya yang masih saya ingat dan saya praktekkan sampai sekarang. Edi pernah bilang kepada saya, kalau lu ngelihat sesuatu atau bertemu dengan sosok aneh yang ada di gunung, hal pertama yang harus lu lakuin, lu tutup mata, merem, terus tutup kuping. Karena dengan begitu lu gak bakal panik. Ya karena sebagian besar pendaki yang celaka itu bukan karena gangguan setan, tapi karena mereka panik, lalu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ambil contoh, ketika lu jalan, lu ngelihat setan, lu panik, lu lari, gak tahu di depan lu itu jurang, atau bisa aja lu kesandung. Alhasil, lu celaka sendiri kan? Itu tuh ujangan dari Edi yang selalu saya ingat dan saya praktekkan sampai sekarang. Dan ya lumayan efektif lah. Oh iya, sekarang Edi ini sudah berhenti mendaki ya, karena sibuk sama pekerjaannya. Dan sekarang Edi, Teh Puspa, dan ketiga anaknya itu tinggal di Pontianak. Ya semoga Mang Edi dan keluarga selalu ada dalam lindungan Gusti Allah, selalu baik-baik saja, dan semua hal baik selalu berada di sekitar Mang Edi. Oke Mang? Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejalan Horea.